Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luh Gede Pandey Pratnya Cynthia. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 180111010. Saya berasal dari Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan cara memberi instruksi dan hubungan kerja. Pertama, saya akan membahas materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dilihat dari definisinya, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan ada juga pengertian dari ketiga perkantoran, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kantor. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari K3. Tujuan dari K3 yaitu yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang ketiga, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Dan yang terakhir yaitu agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Adapun tujuan ketiga perkantoran, yaitu yang pertama, mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Dan mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain serta kecelakaan kerja pada karyawan. Selanjutnya yaitu ada pentingnya K3 dalam perkantoran. Mengapa K3 dikatakan penting dalam perkantoran? Yaitu pertama, karena kantor adalah tempat kerja yang punya faktor risiko dan potensi bahaya. Yang kedua, yaitu rata-rata pekerja bekerja di kantor lebih dari 8 jam sehari. Dan beberapa sisi tempat kerja yang wajib menerapkan Permenkes 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja, yakni yang pertama, jam kerja, kebutuhan air minum, dan aktivitas fisik. Yang pertama yaitu jam kerja. Jam kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bekerja maksimal 8 jam bekerja sehari dengan 5 hari kerja atau total jam kerja yang dikelompokkan normal yakni 40 jam seminggu. Yang kedua yaitu kebutuhan air minum. Pekerjaan di kantor dengan lingkungan yang tidak begitu panas membutuhkan asupan cairan antara 2-2,5 liter dalam sehari. Asupan cairan yang baik akan menjaga kesehatan ginjal, mencegah dehidrasi, melancarkan kalori, serta dapat mengontrol kalori. Konsentrasi dan peningkatan produktivitas kerja akan semakin baik dan berimplikasi positif pada tempat kerja. Yang terakhir yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang benar yakni kegiatan yang selain melatih otot-otot tubuh juga meningkatkan hormon endorfin yang dimana tujuan hormon ini membuat rasa bahagia. Sehingga aktivitas fisik yang tepat yakni berolahraga yang menjadikan seseorang menjadi gembira. Yaitu selanjutnya ada bahaya potensial di perkantoran. Bahaya potensial di perkantoran terdiri dari 6 bahaya, yaitu bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, bahaya mekanik, dan bahaya fisik. Yang pertama yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia dapat merusak pada kesehatan maupun properti yang ada di perkantoran. Beberapa dari cara ini adalah daya ledakan, dapat terbakar, korosif, oksidasi, daya racun, toksisitas, dan karsinogen. Yang kedua yaitu bahaya biologi. Bahaya biologi yaitu termasuk virus, bakteri, jamur, dan organisme lainnya. Sebagai contoh seperti hepatitis B dan hepatitis C secara potensial dapat mengancam kehidupan. Bahaya ini terjadi karena penularan dari rekan kerja. Yang ketiga yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ini
berasal dari desain kerja, layout, maupun aktivitas yang buruk. Contoh dari permasalahan ergonomi meliputi postur tidak netral, tata ruang dan desain pekerjaan atau suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan atau perluasan pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada bahaya psikososial. Contoh dari bahaya psikososial itu seperti stres, kekerasan di tempat kerja, jam kerja yang panjang, transparansi, akuntabilitas pekerjaan, promosi, remunerasi, dan kurangnya kontrol dalam mengambil keputusan. Yang kelima yaitu bahaya mekanik. Bahaya mekanik terdiri dari dimensi, bentuk, desain, dan penempatan dari fasilitas yang digunakan untuk mendukung pekerjaan seperti monitor, CPU, keyboard, mouse, meja, kursi, telepon, dan dokumen. Yang terakhir yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik terdiri dari kebisingan, dapat menyebabkan gangguan pendengaran, debu dapat menyebabkan gangguan pernafasan, dan pencahayaan dapat menyebabkan kelelahan pada mata. Selanjutnya yaitu ada penyelenggaraan K3 perkantoran. Penyelenggaraan K3 perkantoran meliputi penetapan kebijakan K3 perkantoran, perencanaan K3 perkantoran, pelaksanaan rencana K3 perkantoran, pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 perkantoran. Selanjutnya yaitu ada menerapkan standar K3 perkantoran yang terdiri dari keselamatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan ergonomi perkantoran. Selanjutnya yaitu ada standar K3 perkantoran. Standar K3 perkantoran yaitu terdiri dari keselamatan kerja yang meliputi persyaratan keselamatan kerja dan kewaspadaan bencana perkantoran. Yang kedua, peningkatan kesehatan kerja yang meliputi pencegahan penyakit di perkantoran, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan bagi karyawan. Yang ketiga yaitu kesehatan lingkungan kerja perkantoran yang meliputi sarana bangunan, penyediaan air toilet, pengelolaan limbah, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang terakhir yaitu ergonomi perkantoran. Ergonomi perkantoran meliputi luas tempat kerja, tata letak peralatan kantor, postur kerja, dan durasi kerja. Selanjutnya yaitu ada peningkatan kesehatan kerja di perkantoran. Peningkatan kesehatan kerja di perkantoran terdiri dari yang pertama peningkatan pengetahuan kerja. Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja yaitu pemberian informasi melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi seperti penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan pencegahan penyakit menular. Yang kedua yaitu pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja meliputi yang pertama cuci tangan dengan air bersih dan mengalir, yang kedua membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga menjaga kebersihan dan kerapihan tempat kerja serta seluruh fasilitas tempat kerja, yang keempat penerapan kawasan tanpa rokok di perkantoran, yang kelima melaksanakan aktivitas fisik dan peningkatan kebugaran jasmani di perkantoran. Selanjutnya yaitu ada larangan penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol dan mengonsumsi keanekaragaman makanan dan gizi seimbang. Selanjutnya yaitu ada penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran. Dan yang terakhir yaitu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik meliputi aktivitas fisik harian karyawan minimal dilakukan 30 menit dalam sehari dan dilakukan setiap hari. Yang kedua ada peregangan di tempat kerja. Peregangan dilakukan tiap 2 jam sekali selama 10-15 menit. Yang terakhir yaitu ada program aktivitas fisik yang direkomendasikan adalah senam kebugaran sekali dalam seminggu dan dilakukan secara baik, benar, terukur, dan teratur. Selanjutnya yaitu ada pencegahan penyakit di perkantoran. Yang pertama yaitu pencegahan faktor risiko yang meliputi eliminasi, substansi, engineering, atau pengendalian teknis atau rekayasa.
pengendalian administrasi, dan penggunaan alat perlindungan diri atau APD. Yang kedua yaitu ada penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan, meliputi pemeriksaan kesehatan pra-penempatan atau sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, dan pemeriksaan kesehatan pra-pensiun. Selanjutnya yaitu ada penanganan penyakit di perkantoran. Penanganan penyakit di perkantoran ditujukan untuk pertolongan pertama pada penyakit, baik pada penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja, dan cedera akibat kerja di bawah pengawasan tenaga kesehatan atau karyawan yang terlatih, sesuai dengan standar penanganan penyakit yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ada pemulihan kesehatan karyawan perkantoran. Pemulihan kesehatan diberikan kepada semua karyawan yang mengalami penyakit menular dan tidak menular, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cedera akibat kerja dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Bila karyawan setelah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat melakukan tugas semula, pengkondisian pekerja untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya melalui program kembali kerja. Selanjutnya yaitu ada cara memberi instruksi dan hubungan kerja. Yang pertama yaitu definisi dari instruksi. Instruksi adalah arahan, perintah, atau penunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Adapun ciri-ciri instruksi yaitu harus jelas, lengkap, singkat, menjamin kebebasan bawahannya, gunakan kalimat mengiyakan, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada staf. Definisi dari staf adalah mereka yang membantu pimpinan organisasi baik kedudukannya sebagai pimpinan unit lini yang lebih rendah maupun staf pembantu yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penunjang dalam organisasi. Staf dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu advisory staff dan service staff. Advisory staff bertugas memberikan pertimbangan kepada pemimpin yang biasanya terdiri dari orang-orang ahli dalam bidangnya masing-masing sehingga sering disebut staf ahli. Yang kedua yaitu service staff. Service staff ini diberi tugas melancarkan segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dengan cara memberi pelayanan, misalnya bagian rumah tangga, tata usaha, bagian administrasi, keuangan, dan personalia. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi antara pimpinan dan staf. Komunikasi antara pimpinan dan staf dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, dan komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal adalah suatu komunikasi dengan secara mendatar. Komunikasi ini terjadi di mana pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Kemudian komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan melalui lintas saluran. Komunikasi ini antara pimpinan departemen dengan karyawan departemen lain yang berbeda lintasan, seperti pimpinan departemen marketing melakukan komunikasi dengan karyawan yang departemen produksi. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah hal yang sangat sering terjadi dalam organisasi. Karena selalu ada tingkatan tinggi dan rendah dalam suatu susunan organisasi. Bahkan beberapa ahli, Stoner dan Freeman, menyatakan bahwa komunikasi vertikal memiliki persentase hingga 2/3 dari total komunikasi terjadi dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.